Ini mobil adalah mimpinya anak-anak cumi darat. Mau tahu kenapa? Anak-anak cumi darat biasanya modif SUV-nya itu biar makin kenceng kan. Nah, SUV di belakang gue ini itu udah kenceng dari lahir, teman-teman. Mobil ini ya, perbandingan horsepower-nya itu sama kayak Bugatti Veyron. Kalian tahu Bugatti Veyron yang kencang banget itu horsepower-nya sekitar 1100-an, teman-teman. Mobil ini itu ketika overboost dan ketika launch control itu bisa 1050 horsepower. Di mobil keluarga 1050 horsepower. Itu kenceng banget, coy. Mobil ini adalah Porsche Cayenne Electric terbaru. Mobil listrik super powerful dari Porsche, bisa mencapai 1000 horsepower dan 1500 Newton meter di mobil keluarga. Dan kali ini gue di Malaysia diundang sama Porsche Indonesia untuk nyobain mobil ini. Gue bakal nyobain di sirkuit, gue bakal nyobain off-road juga, dan akan nyobain hal yang paling gila dari mobil ini. 0 sampai 100 nggak nyampe 3 detik. Kalian tahu nggak sih itu kencangnya kayak apa? Menyeramkan, teman-teman. Sebelum kita nyobain, kita bahas dulu kali ya bentuk bodinya kayak gimana. Gue suka banget sama bentuk yang baru. Menurut gue lebih gagah, dia lebih boxy ya kan, lebih off-roader dibandingkan generasi yang sebelumnya menurut gue. Depannya, mukanya berubah banget, lampunya tetap ala Porsche yang modern, yang kotak tipis, peleknya juga udah gede banget. Dan ini didatangin langsung dari Jerman untuk kita coba di Malaysia sini, teman-teman. Cakep banget tuh. Walaupun bentukannya makin off-road, tapi kalau kita lihat detailnya, mobil ini sebenarnya makin sporty, teman-teman. Salah satu contohnya, spoiler belakang. Lihat deh, SUV mana lagi yang spoiler belakangnya itu bisa disetting naik kayak sports car, teman-teman. Tuh, biasanya SUV ya udah spoiler biasa aja, tapi yang ini bisa di-extend, nambah downforce. Dan di versi turbonya, dia ada sirip lagi yang bisa keluar di sebelah kiri dan kanannya di bagian belakang, biar mobilnya lebih aerodinamis lagi. Di dalam, kalian harus lihat sih, interiornya. Ini mobil menarik banget. Pertama, dia frameless loh. Semua Cayenne sekarang frameless. Itu udah cakep banget. Sekarang kita masuk ke dalam. Di dalam makin canggih layarnya, semuanya. Dan kalau kita lihat ke sini, lihat deh. Ini layar ya. Terus dia bengkok di sini, coy. Jadi layarnya itu nggak tegak lurus, tapi semacam handphone yang fold, dia bengkok di sini. Jadi semua pengaturan yang kayak basic yang AC itu semuanya ada di bawah sini. Di sini nanti buat ngatur-ngatur yang lainnya. Tuh, cakep banget kan. Yang gue suka juga adalah buat AC itu masih ada tombol, volume juga masih ada tombol, dan sama Porsche-nya dibikin ada tatakan tangan di sini. Jadi ini itu buat kalian naruh, terus kalau kalian mau milih-milih, tuh langsung bisa kelihatan semuanya. Ini canggih banget. Ini juga sebenarnya layar. Dan ini walaupun mobil listrik, tapi tetap ada tombol start stopnya. Sayangnya kuncinya nggak di gua, jadi nggak bisa ngasih lihat speedometernya yang cakep banget. Gue emang alhamdulillah diberikan kesempatan untuk masuk ke berbagai jenis mobil ya. Termasuk juga mobil Eropa, mobil bikinan Jerman. Tapi emang ada sesuatu yang beda dari Porsche, teman-teman. Porsche tuh emang build quality-nya di atas rata-rata mobil Eropa lainnya, ya. Build quality-nya, jahitan-jahitannya, kemewahannya, itu emang sesuatu yang berbeda. Sebagai contoh, nih gue kasih lihat deh, opsi yang bisa kalian lakuin di Porsche kalian. Kita punya contoh kursi di sini, teman-teman, ya kan? Nah, kursi ini biasanya kalau kalian lihat sebelah sini, ini kan bagian plastik lah ya. Ya, mobil sih pada umumnya cuma plastik aja. Tapi kalau kalian mau mengeluarkan duit lebih, kalian bisa bilang sama Porsche, tolong dong bagian plastiknya di cover pakai suede, ada stitching merahnya. Atau kalau misalkan nggak mau suede, bisa juga dengan bahan kulit. Ya, jadi emang personalisasi kayak begini nih cukup jarang ya, apalagi yang bisa sampai nge-cover bagian plastik jadi bagian kulit ataupun juga suede, teman-teman.
Di sebelah sini ada contoh kursi. Ini untuk nunjukin contoh jahitan teman-teman. Jadi buat kainnya atau benang jahitannya aja, itu opsinya ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 39 opsi teman-teman. Ada racing yellow, abu-abunya lihat aja. Ada slate grey neo, ada magnesium grey, ada slate grey, ada arctic grey. Merahnya aja ada 3 yang berbeda nih teman-teman. Ada carmine red, ada burgundy red, sama ada guards red. Jadi kalian itu bisa nge-custom job Porsche Cayenne kalian itu semau kalian. Warna jahitannya ada 39 opsinya. Balik lagi ke Porsche Cayenne elektriknya, gue pengen nunjukin sesuatu yang keren nih, ya kan? Karena kita mau nelanjangin Porsche Cayenne-nya teman-teman. Nah, seperti bisa kalian lihat, ini Cayenne turbonya kan masih pakai bodinya. Tapi pakai kamera spesial ini, kita bisa buka bodinya teman-teman. Dan kalian bisa lihat dalemannya, baterainya, suspensinya, dinamonya, ya kan? Seluruh arsitektur di dalamnya kita bisa lihat pakai F1 ini. Ini bakal seru nih. Yuk kita explore. Nah, sekarang kita bisa lihat nih teman-teman. Wow, kita bisa lihat di dalamnya, ya kan? Ada motor depannya, ada cooling sistemnya, ada radiator yang gede banget di depan sini, ada suspensinya, air suspensionnya canggih banget di dalam situ, ya kan? Dan kalau kita pindah ke tengah-tengah, kita bisa lihat baterainya yang gede banget. Karena emang mobil ini 118 kWh dan bisa mencapai jarak lebih dari 600 km dalam sekali charge. Spesifikasi chargernya juga keren banget, 10-80% di bawah 20 menit. Jadi ini bisa jauh banget. Dan di belakang kita bisa lihat ada 2 charging port, di sebelah kiri ada, di sebelah kanan ada. Kalian bisa pilih mau pakai yang mana. Di belakang, nah kita bisa lihat sistem dinamo yang di belakang tuh teman-teman. Mungkin kita ke sebelah sini kali ya, biar lebih jelas kelihatannya. Tuh, di belakang juga air suspension, ada dinamo di belakang juga. Dan kita bisa lihat sistem rear wheel steeringnya, yang kalau misalkan pelan, dia melawan arah pelek depan, tapi di kecepatan tinggi, dia searah ban depan biar lebih stabil. Tuh, di situ tuh rear wheel steering ya teman-teman. Jadi emang mobil ini ya super duper canggih, dan nanti akan kita rasakan semua kelebihannya di test track off-road dan juga on-road. Dan mungkin Porsche Cayenne ini adalah mobil listrik pertama di dunia yang bisa dijual barengan sama wireless chargingnya. Kalau biasanya smartphone kalian bisa wireless charging, ya kan? Bayangin sekarang mobil listrik itu juga udah ada wireless chargingnya, ya kan? Tinggal taruh di garasi, ya kan, charging padnya, mobilnya nanti kalian majuin, pas kalau udah di atasnya dia akan mulai nge-charge ya teman-teman. Dan tentunya kalau ada binatang, kucing kek, atau ada anak merangkak di bawahnya, otomatis akan stop teman-teman. Jadi safety is number one. Tapi canggih banget ya. Jangan-jangan 5 tahun lagi mobil listrik yang terjangkau udah bisa wireless charging di rumah juga. Kalau misalkan kalian pengen lebih beda, ada juga Cayenne listrik yang coupe teman-teman. Nah, jadi kalian bisa lihat dia itu roofnya lebih kayak 911 ya kan, lebih cakep lagi. Jujur ini bentukannya cakep banget. Ini cocok buat yang pengen beda, pengen punya Cayenne tapi nggak kepengen kayak Cayenne lainnya. Di sini kita bisa lihat tuh spoilernya lebih ketara lagi, dan ini adalah spoiler samping yang akan muncul teman-teman ketika kecepatan tinggi. Bentukannya, cakep banget, slick banget, powertrain semuanya sama, mirip sekali dengan Cayenne listrik yang tadi kita bahas. Seperti yang gue janjikan tadi, jauh-jauh ke Malaysia kalau cuma ngeliat mobil statik gini doang sih kayaknya kurang ya. Jadi habis ini kita bakal ke sirkuit Sepang dan juga bakal nyeburin Cayenne listriknya ke air teman-teman. Kayak gimana rasanya ya?
lagi disupirin sama Om Fitra. Jadi kita nyobain duduk di belakang kayak gimana rasanya. Lega banget di belakang. Ini lagi off-road gini aja suspensinya enak loh. Wah, nyaman di belakang. Kayak yang ini emang lebih gede sih daripada generasi sebelumnya. Sekarang waktunya kita main tanah pakai Cayenne. Ini yang base Cayenne. Sudah air suspension tapi belum ada active. How do you call it? The Porsche Active Ride. Yeah. Kapan lagi ya kan? Mobil miliaran begini dipakai kotor-kotoran main tanah. Oke. Naikannya enak ya mobilnya ya. Mobil ini belakangnya udah ada rear wheel steering. Makanya kenapa beloknya gampang sekali. Wow. And the suspension ride is very nice. Oh yes, it's a big improvement compared to the E3. Hari ini kebetulan jalanannya tidak selumpur itu, tapi tetap licin karena ini pakai ban bawaan pabrik alias ban aspal sebenarnya. Kalau ngomongin off-road, sebenarnya first gen Cayenne itu salah satu yang paling capable di keluarganya Cayenne karena masih ada low gear dan masih ada locker belakang. Tapi setelah generasi ketiga kalau nggak salah udah nggak ada. Kita naik ke atas guys. Dan ini terjal. Oh yeah, it's cheating ya. Oke, so gue nggak bisa lihat apa-apa karena jalanannya terjal. Jadi gue lihat di kamera sini. To the front, stop here. Stop here. Okay. So now the hill descent control. Okay, now it's working already. Release the brakes. Pakai hill descent control. Cuman 3 km per jam dan ini kita mau masuk ke kubangan. Oke, mobil listrik kita masukin kubangan. Mobil listriknya miliaran lagi. Hill descent-nya pelan banget loh, 3 km per jam nih. Back on the throttle, slowly climb up. Kita gas pelan-pelan aja. Ini harusnya bannya ban licin. Cuman coba gua gas pelan aja. Sistem traction control pinter ya. Gak spin sama sekali. Gak spin sama sekali loh. Salah satu susahnya kalau mobil listrik, apalagi yang tenaganya segede gini, walaupun tenaganya torsinya gede, tapi mereka nggak ada low gear. Nah kalau traction controlnya nggak pintar tuh biasanya panik tuh. Mobilnya nggak maju-maju, licin segalanya. Yang ini traction controlnya pintar. Beda emang ya. Bapak dan ibu aman ya di belakang ya? Aman ya. Udah kayak taksi online gue nih di belakang ini. Cocok nih kalau para pemilik tambang gitu kan. Mau monitor tambang atau kebun sawitnya pakai mobil listrik yang mewah kayak gini cocok nih kayaknya. Ini simulasi kayak di kebun sawit ini. Nyaman sekali. Go. So you can feel right how much traction it gives you. Yes. There's very minimal wheel speed. Okay, here you slow down. Going up pretty slow. So you can feel how much of traction it gives you even you're on street tires. Yeah. Driving on road. The suspension is very nice. Okay, you stop here. Sekarang gue udah di tengah trek Sepang teman-teman. Karena kita mau nyobain party trick paling hebohnya Cayenne, yaitu yang di Cayenne Turbo 0 sampai 100-nya 2,5 detik aja. Dan ketika launch control itu bisa 1100 horsepower. FYI ya, FYI itu kira-kira setara sama Bugatti Veyron. Dan surprisingly Cayenne Turbo yang listrik ini adalah the most powerful Porsche yang pernah diproduksi. Ngeri ya? Ngerasain 0 sampai 100 dalam 2,5 detik sebagai penumpang. So 1100 horsepower. 1156 for launch control. 1000 ngerasain 1100 horsepower. 1000 horsepower. Oh! My God. I have to prepare. Maybe next time shout 3, 2, 1 first, alright? It was shocking. No, your turn. Kita akan nyoba, kepala gua nggak nempel, gua akan mencoba menahan. Bisa apa nggak? 3, 2, 1, so Brian's prepared as well. Yep. Oke, kita coba ya. Okay, you ready? Yo. 3, 2, 1. Gak kuat. Nice.
My God, 2,5 detik. Oke, untuk deg-degan sih. Oke, sekarang kita coba nyetir. Into the box. Oke, sekarang waktunya kita merasakan launch control 2.5 seconds. So it has to be on Sport Plus. Yes, correct. Then only you get the full 1156. Oke, ini pertama kalinya gue nyetir mobil 1100 horsepower. That's almost as much as a Bugatti Veyron, probably. I'll come back to you. Oke, so caranya gampang banget. Injek rem, masuk drive. Ready? 0 sampai 100 2,5 detik. Foot on the throttle. 3, 2, 1. Oh my God. Oh. Very nice. That's the fastest 0 to 100 I ever been. Wah, itu kenceng banget. Drive, foot on the brake. 0 sampai 100. 3, 2, 1. Oh my God. Wow. Wow. Beautiful. You definitely will not come late to the office with this car. Yep. Oke, sekarang kita mau nyobain the Porsche Active Active Ride. Jadi kita akan slalom sedikit. Wow, nggak ada body roll sama sekali. Wow, Right. gokil. Putar baliknya juga gampang banget. Set. Suspensi pinter banget. Ini suspensinya yang sebelah kanan akan melawan yang sebelah kiri biar nggak body roll. Daripada bingung, kalau gua kan nggak jago-jago amat nyetir ya. Ini kebetulan ada orang yang jago nyetir ya. Kak, apa hubungannya? Nggak, saya pengen tahu. Ini kan bapak kan sudah hafal Sepang ya, Oke. ya kan? Nyetir ini dibandingin mobil balap gimana menurut lo? Ini bukan mobil balap, tapi di beberapa hal dia lebih dari mobil balap. Seperti Tenaganya. Lo mau sampai mobil balap GT3, tenaganya tuh mungkin 500, 600. Benar. Yang ini yang Cayenne turbonya 1156 HP. Sebelum ini lo pernah nyetir mobil 1000 horsepower apa berarti? Bugatti Veyron. Chiron Sport. Oh, lo pernah Chiron Sport pernah ya? Pernah? Jadi ini setara. Oh, nggak pernah ya? Oh, sombong sekali. Kan cuma nanya, kan lo nanya udah pernah ya, makanya gue Emang nanya balik kamu belum sombong, pernah. jujur. Orang tua satu ini tuh emang sombong ya kan. Tapi menurut lo apa yang enak dan apa yang kurang enak di Cayenne dari si Cayenne elektrik? Oke, yang pertama tenaganya sih luar biasa. Ngeri. Handlingnya tuh gue nggak nyangka SUV 2,7 ton bisa kayak gitu beloknya. Benar. Bener-bener kayak lengket semuanya gitu ya. Yang mungkin pasti nggak enak mungkin harganya ya. Mungkin ya. Estimasi berarti kita estimasi berapa sih? Estimasi 4 miliaran ya. 4 estimasi ya, estimasi. 4 miliar. Tapi lo dapet sebenarnya bukan SUV, super SUV nih. Jadi Benar. Karena kita nggak punya lagi kayaknya SUV dengan tenaga 1000 HP lebih. Benar. Even yang elektrik. Di Indonesia tuh sekarang horsepower paling tinggi apa ya mobil? Mungkin kalau ini masuk mungkin salah satunya. Iya kan Ferrari ada yang 1050 HP. SF90 ya. Itu masuk. Tapi itu supercar. Dan itu super mahal. Dan itu jauh Di atas ini. Dan ini masih bisa bawa 4 orang, masih bisa Bawa bagasi, iya kan? Bawa bagasi, masih bisa off-road. Ya walaupun kayaknya yang beli di Indonesia kayak nggak akan ada yang pakai off-road sih. The real flex. Kalau lu punya Cayenne, iya itu emang flex lah gitu. Tajir. Tapi lebih flex lagi, lu punya Cayenne, abis itu disikat ke off-road kayak tadi tuh. Bener. Jadi kalau emang yang nonton ini adalah orang yang kaya beneran, beli Cayenne listrik, habis itu dipakai off-road beneran ya? Dengan sengepol tadi, karena selama ini itu yang ngeri kalau tadi itu. ya, yang baru tega melakukan itu baru satu yang gue lihat. Siapa? Porsche-nya sendiri. Porsche sendiri. Karena gue juga nggak tega kalau punya. Tadi ngeri banget soalnya. Tapi katanya tadi 8 hari tuh benar-benar tanpa trouble loh, disikat-sikat di
Bener, ya emang German engineering beda ya guys, jangan disamain. Jadi kalau lo punya duit 4M beli apa enggak? Kalau gue kan gue belum pernah punya Porsche ya. Oh iya, lo belum pernah punya Belum Porsche? pernah. Dari semua merek mobil dia belum pernah punya Porsche guys. Iya banyak juga yang belum pernah gue punya. Lamborghini juga belum pernah punya, Ferrari juga belum pernah punya. Oh, iya, Tapi betul. kalau misalnya gue mau spend 4M buat Porsche pertama gue gitu ya. Mungkin sebagai orang yang baru menikmati Porsche mungkin gue mungkin pilihnya 911 atau 718. Tapi Cayenne adalah orang yang mungkin udah kenyang dengan 911, dia pengen satu Benar. yang Dia kayak, berbeda lagi. aduh di rumah udah ada 911, udah ada Cayman, beli apa lagi ya gitu ya. Ini cocok. Atau emang orang yang memang suka SUV dan dia pengen SUV yang bisa ngelakuin semuanya, bisa kayak supercar juga. Iya. Benar. Jadi kalau misalkan kalian punya duit nganggur 4 miliar lebih, ini bisa menjadi salah satu opsi kalian beli mobil. Jangan lupa sedekahin dulu tapi biar berkah. Jujur hari ini seru banget. Thank you banget Porsche Indonesia udah ngajakin buat nyobain langsung Cayenne listrik. Ini buat kalian yang nyari mobil listrik ya kan, pengen beda dari yang lain, tungguin aja. Harusnya bentar lagi ini hadir di Indonesia teman-teman. Kalau menurut kalian mobilnya kayak gimana? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.